Semenjak OnePlus membuat flagship killer, nah kata-kata flagship killer ini jadi semakin dikenal. Ada cukup banyak brand lain ikut-ikutan dalam jargon killer untuk segmen HP flagship. Dan yang menarik adalah serial killer ini sebetulnya nggak benar-benar membunuh eksistensi HP real flagship. Hai semuanya, gue Fahmi dan di tangan gue ini ada sebuah HP yang pada zamannya itu dikenal banget price to performance, speknya tinggi, harganya murah sampai dijadiin sebagai contoh HP flagship killer yaitu Pocophone F1. Poco F1 ini dirilis pada tahun 2018, chipsetnya Snapdragon 845, Androidnya pas pertama rilis itu Android 8. Desainnya simple, menarik, punya poni seperti iPhone. Framenya juga berbahan metal meskipun bagian belakangnya ini plastik, tapi tetap punya ciri khas penampilannya. HP ini juga banyak menuai pujian para reviewer global ya, termasuk di Indonesia. Nah, kameranya ini itu sakti banget karena menggunakan sensor legendarisnya si Google Pixel yaitu IMX363, 12 megapiksel, dual pixel, dual PDAF tapi tanpa OIS. Bahkan ya, Poco F1 ini memenangi posisi runner-up dari blind testnya kamera smartphone 2018 yang diadakan oleh MKBHD. Keren ya, bisa juara 2. Kameranya jelas banget bisa diandelin, mau pakai kamera bawaan, apalagi kalau dipasangin Gcam. Langsung otomatis jadi setara banget sama Google Pixel. Detailnya juara, fokusnya cepet, experience fotografi jadi makin asik. Mode videonya juga nggak kalah keren kalau kita bandingin langsung dengan HP Poco zaman sekarang atau dengan HP-nya Xiaomi yang harganya itu sama ya di kelasnya. Perekaman video dari Poco F1 bisa gue bilang ini ngeri. Autofocusnya itu punya cepet banget di 4K 60, akurat layaknya sebuah HP flagship. Itu karena sensor yang dipakai IMX363 punya autofocus yang keren. Udah 2 tahun ya setelah HP ini gue nggak menemukan lagi HP Poco ataupun Xiaomi yang sekelas harganya itu punya fokus secepat ini di mode 60 fps. Ini adalah contoh kamera bawaannya si Poco F1 di 4K 30 fps. Nah di kamera bawaannya nih nggak ada AIS-nya, makanya gue instalin Gcam. Nah ini adalah contoh 4K 30 fps menggunakan Gcam. Kalian bisa lihat bedanya ya. Tapi ini di viewfindernya nggak ada AIS, kelihatannya tuh kayak gempa-gempa gitu. Tapi lihat hasilnya itu udah bagus banget. Gue udah tes sebelumnya. Cek lari ya. Yang paling keren adalah 4K 60 fps. Nah ini 4K 60 fps pakai Gcam. Yang gue salut adalah fokusnya itu cepet banget nih tuh. Kebanyakan ya HP-nya Poco atau Xiaomi itu di 60 fps mau 1080 ataupun 4K 60 itu fokusnya selalu bermasalah, kadang-kadang suka susah fokus. Nah ini 4K 60 ya, cuman nggak ada AIS-nya di 4K 60. Terakhir adalah ngetes 1080 60 fps pada kamera bawaannya. Menurut gua HP ini bisa dibilang oke ya buat dijadiin secondary ataupun mau dioprek-oprek untuk saat ini, karena punya kemampuan fokus yang keren meskipun di kamera bawaannya ya tuh. Ini mah segini udah keren banget, 60 fps fokusnya bisa kayak begini. Dan untuk yang mau config Gcam-nya, XML-nya nanti gua akan update di kolom komentar dan gua akan upload Gcam-nya versi berapa juga. Terus itu kan untuk akses 4K 30 ada AIS-nya dan 4K 60 fps menggunakan Gcam.
Nah, setelah 3 tahun berlalu, apakah HP ini benar-benar bisa membunuh HP flagship? Tentu aja enggak. Ada beberapa contoh ya, HP flagship yang laris manis di zamannya, yaitu iPhone XR yang penjualannya paling teratas hingga kuartal 3 2019. Nggak ada satupun flagship Android yang bisa mendekati penjualan iPhone XR secara global, apalagi flagship killer. Oke, jadi gua rasa data sales pun itu nggak terlalu gimana-gimana juga ya. Ya nggak bisa jadi pembuktian, karena sekali lagi selain punya produk yang berkualitas, brand position juga tetap pegang peranan penting untuk penjualan HP flagship ya, seperti Apple dan Samsung. Nah, sekarang gue mau bahas lagi HP-nya aja. Saat ini di tangan gue juga udah ada HP-nya Google, yaitu Pixel 3 yang sejaman dengan Poco F1, menggunakan chipset yang sama, Snapdragon 845, kamera yang sama persis. Masuk ke bagian desain dan build quality, meskipun Pixel 3 ini adalah HP yang menurut gua punya desain paling oke, ya gua tetap berusaha untuk fair. Desain Poco F1 ini jelas nggak jelek, mungkin cuma bahannya aja yang kurang greget. Bagian belakangnya ini plastik ini gampang baret-baret. Kaca pelindung kameranya juga rentan banget buat baret-baret. Kondisi belakangnya ini saat ini udah kelihatan runyam. Dengan jarak 3 tahun, Poco F1 ini kelihatan udah amburadul kalau ngomongin build quality-nya dibandingkan dengan Pixel 3. Layar Poco F1 ini juga pakai panel IPS, speakernya single, vibrate-nya jelek, meskipun performanya saat ini masih oke-oke aja. Paling hanya baterai aja yang udah nggak sanggup seharian. Terus gimana dengan softwarenya? Poco F1 ini hadir dengan Android 8 yang saat ini udah Android 10 di MIUI 12.0.3 dengan security patch pada bulan Desember 2020. Udah setahun tertinggal dari Pixel 3 yang saat ini udah dapat Android 12. Kalian pasti mikir nggak fair dong dibandingin sama HP-nya Google. Nah, justru gue mau ngasih 2 jempol untuk Poco dalam hal software ini. 2 kali mayor update OS itu udah cakep banget untuk kelasan HP 5 jutaan. Ditambah lagi, komunitas Poco F1 ini bisa dibilang cukup update. Custom ROM udah ada versi Android 12-nya. Nah, dari kedua hal ini kita bisa lihat secara build quality dan software, biar gimana pun juga tetap HP yang beneran flagship ya flagship. Kalian bayar lebih mahal untuk sebuah HP flagship yang membeli value yang lebih aman, lebih terjamin. Contohnya seperti HP Google yang aman dalam 3 tahun. Atau iPhone yang update-nya itu sampai 5 tahun. Flagship killer setidaknya bisa bertahan dalam 2 tahun aja secara ofisialnya. Segmen harga tengah-tengah begini sebenarnya menarik ya, tapi kalau ditanya lagi nih, apakah bisa membunuh HP flagship? Ya nggak mungkin. Perbedaannya jelas banyak banget, apalagi kalau dibandingin sama iPhone. Ya jauh dong, bagaikan langit dan bumi. Flagship killer itu jadi opsi ya buat orang-orang yang duitnya pas-pasan. Bisa dibilang nggak sanggup lah untuk beli HP flagship yang beneran. Atau bisa juga untuk orang-orang nih yang duitnya cukup, duitnya banyak, tapi masih galau mau beli flagship yang mana nih, masih bingung. Dan akhirnya mencoba HP yang lebih murah dulu seperti segmen flagship killer ini. Oke, segitu aja video perspektif gua kali ini. Segmen flagship killer ini ya jelas emang menarik banget, meskipun nggak bisa berbuat banyak ya kalau dibandingkan langsung dengan flagship yang sesungguhnya. Zaman sekarang tahun 2021 HP-HP seperti ini tuh udah semakin oke ya dalam urusan build quality. Layarnya udah cakep, kece, speakernya oke, vibrate-nya bagus, tapi banyak downgrade dalam urusan kamera. Semoga kedepannya segmen flagship killer kayak begini lebih punya kemampuan basic yang setara banget sama flagship yang beneran. Fungsinya juga kepake semua, stabil di semua area yang cukup banyak, dan punya update setidaknya 3 tahun lah. Kita tunggu aja nih gebrakan dari Poco F series berikutnya. Oke, makasih buat yang udah nontonin video kali ini. Kasih komentar juga, kasih like kalau kalian suka, dan kita jumpa lagi di video berikutnya.